Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kenikmatannya kita masih bisa berkumpul, karena kenikmatannya kita masih bisa bersua, karena kenikmatannya kita bisa bersama-sama baca pujian, belajar terus menerus, belajar untuk terus memperbaiki diri, belajar untuk terus melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi insan-insan yang semakin kenal Nabi, semakin kenal keluarganya Nabi, semakin kenal hamba-hamba pilihannya Nabi. Semoga duduknya kita di sini benar-benar menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sesuatu yang membuat kita mendapatkan banyak pahala, menjadikan kita hamba-hamba yang semakin dicinta dan semakin dekat, menjadi hamba-hamba yang semakin dikenal dan semakin merasuk kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba termulianya. Kenikmatan di dalam bersolawat, kenikmatan di dalam mencari ilmu, kenikmatan di dalam kumpulan-kumpulan yang baik, kenikmatan di dalam berumah tangga yang indah, kenikmatan di dalam mendidik anak-anak menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi dan selalu diberikan berkah di dalam apapun yang mereka miliki. Entah itu hartanya, entah itu umurnya, entah itu cara berpikirnya, entah itu ibadah-ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menganugerahkan kepada kita semua dan juga anak cucu kita. Kita kembali lagi, di sini kita masih membahas tentang keluarga sakinah, tentang kitab Uqudul Lijain yang membahas tentang kewajiban-kewajiban suami. Yang pertama sudah kita bahas, dan kita masih berada di dalam bab yang membahas tentang kewajiban-kewajiban seorang perempuan. Pernikahan ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala anugerahkan. Allah Ta'ala jadikan satu-satunya jalan untuk menyalurkan syahwat secara benar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Nabi Allah Adam sendirian di dalam surga, walaupun beliau tidak pernah kesepian, istilahnya kesepian dalam arti surga itu tidak kosong melompong. Surga itu dihuni dengan berbagai macam makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang lainnya. Malaikat ada di situ, hewan-hewan dan lain sebagainya, ada banyak hal di situ. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu hal yang dianugerahkan kepada hamba yang bernama manusia ini adalah syahwat. Syahwat, kebutuhan biologis. Dan itu Allah Ta'ala berikan qahran. Kita tidak mampu menolaknya, kita tidak mampu berkata apa-apa atas hal tersebut. Kita tidak mampu mengatakan, halah, aku tidak butuh kok penyaluran biologis, tidak mungkin. Jadi saya tidak, kalau kita mengatakan, kalau ada manusia yang mengatakan saya tidak butuh, itu adalah sesuatu yang mustahil. Pasti harus disalurkan, pasti harus ada pelampiasannya ketika seorang manusia ini masuk ke dalam usia untuk hal tersebut. Remaja sudah punya itu rasa-rasa seperti itu, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, maka semuanya Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala berikan porsi untuk mempunyai kebutuhan yang satu ini. Dalam hal penyalurannya ada macam-macam, tapi satu-satunya yang halal
hanya lewat jalur pernikahan. Makanya guru saya mengatakan yang namanya syahwat itu semua orang itu dapat. Tinggal manusia ini mampu mengontrolnya secara bijak atau tidak. Makanya syahwat itu para ulama mengatakan kalau misalkan kecil dan di tempatnya, kecil syahwatnya dan ada pada porsinya, ada pada tempatnya, ini akan menjadi jalan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah besar, dan tidak pada tempatnya, atau keluar dari jalurnya, maka ini yang akan membuat hamba tersebut keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya manusia yang mendapatkannya ya Nabi Allah Adam. Dikatakan Nabi Allah Adam ketika beliau sendirian di dalam surga, walaupun surga itu ramai, tapi hatinya itu gelisah. Saya kok tidak punya pasangan ya. Saya kok tidak punya, istilahnya ada sesuatu di dalam hatinya yang butuh untuk disalurkan tapi tidak tersalurkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam masih ada di dalam surga, Allah taala memberikan kepada Nabi Adam itu keadaan di mana beliau itu tertidur. Walaupun penduduk surga tidak butuh tidur. Jadi penduduk orang ketika di dalam surga itu sudah tidak butuh tidur, tidak butuh buang air kecil, besar dan lain sebagainya, tidak perlu. Makanya jenengan nanti tidak akan menemukan toilet di sana. Jadi kalau jenengan masuk ke dalam surga, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semuanya masuk di dalam golongan yang masuk di dalam surganya Allah Ta'ala, maka di dalam surga itu tidak ada yang namanya toilet. Makanya para ulama mengatakan terus nanya, para sahabat itu nanya, ya Rasul, tapi kita di sana makan, kita di sana minum, otomatis kalau orang makan minum ini tubuhnya mesti bakalan mengeluarkan sesuatu dari hal-hal yang ada hal-hal yang harus dibuang dari tubuh mereka. Benar, katanya Nabi, benar, ada yang keluar dari tubuh mereka, tapi yang keluar itu hanya berupa keringat. Dan keringatnya para penduduk surga itu aromanya lebih wangi dibandingkan parfum manapun. Jadi sudah tidak bakalan jenengan tentutan, tidak bakalan, tidak bakalan BAB kencing dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi Sayyidina Adam, Nabi Allah Adam waktu itu beliau merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang butuh untuk disalurkan tapi tidak nemu pelampiasannya. Maka beliau dikasih sama Allah Ta'ala tidur. Tidur, ketika beliau tertidur, waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil tulang rusuknya Nabi Adam yang paling atas. Diambil dari tulang rusuk tersebut, diciptakanlah Sayyidah Hawa. Dari tulang rusuk tersebut diciptakan yang namanya Sayyidah Hawa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, istausu bin nisa'i khaira, selalulah kalian itu mengingatkan perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian untuk melakukan kebaikan dan juga dengan cara yang baik. Lek ngelingne bojone salat sing apik, lek ngelingne bojone poso sing apik. Mah, sudah dikodok belum puasa Ramadan yang bolong kemarin? Mah, sudah sholat duhur apa belum? Jadi ngajak kebaikan dan selalu mengajak dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ah khuliqat min dir'. Katanya Nabi Muhammad, karena perempuan itu bukan seperti laki-laki yang tercipta dari tanah lempung, tapi mereka tercipta dari tulang rusuknya seorang laki-laki, dan sesungguhnya tulang rusuk yang diambil itu adalah tulang rusuk yang paling atas.
Dan kalau dilihat tulang rusuk yang paling bengkok itu ya yang paling atas, nggih. Maka perempuan itu istilahnya mereka itu punya tabiat seperti tulang rusuk yang gampang bengkok, bukan gampang bengkok, ya memang bengkok, nggih. Perempuan itu bisa, orang sekarang ngomongnya moody, nggih. Moodnya itu gampang molah-malih, nggih. Dan kalau sudah moodnya jelek, kalau sudah moodnya jelek, ini seisi rumah nggak bisa gembira ini. Gitu, bahwa nenek nesuai, suaminya nggak salah apa-apa, dinesoni. Masa ini salah, masa itu salah, bersihin, pokoknya gampang sumpah. Dan ketika orang marah, sesuatu yang paling sulit untuk dikontrol itu omongan. Makanya Rasulullah mengatakan fa'innal mar'ah fa'innan nisa khuliqat min dili'. Perempuan itu terbuat dari tulang rusuknya laki-laki yang paling atas, dan yang paling atas ini biasanya yang paling bengkok. Dan kalau misalkan kalian memaksa mereka untuk lurus, misalnya kalian memaksa perempuan kalian tidak ngomel-ngomel, disuruh lurus mereka, ayo saya ngapi, ayo tidak oleh ngomel dan lain sebagainya, patah ini tulang rusuknya, gitu. Patah ini tulang rusuknya. Terus gimana ini? Harusnya laki-laki seperti apa dengan perempuan? Ya sudah, jalani rumah tangga kamu dengan omelan-omelannya perempuan. Jalani rumah tangga kamu dengan hiasan-hiasan ngomelnya perempuan, marah-marahnya perempuan, irinya perempuan dan lain sebagainya. Ini nikmati itu semuanya. Jangan sampai perkara yang menjadi tabiatnya perempuan ini membuat kalian itu marah. Istilahnya hadapi itu dengan lapang dada. Ya istilahnya ya semono kuwi, nggih. Rumah tangga ya seperti itu. Bersanding sama perempuan ya seperti itu. Kehidupan sama perempuan itu ya seperti itu. Tapi di sini kita ngambil faedah, kita perempuan boleh jadi, nggih. Boleh jadi kadang-kadang enggak bisa ngontrol, tapi jangan diterus-teruskan. Berarti kodratku ngomel-ngomel. Ya sudah, saya tak ngomel aja. Enggak gitu juga, Bu. Artinya, nggih. Enggak seperti itu juga. Maksudnya apa? Kita bisa ngontrol, kita bisa membenahi. Kalaupun kita kelepasan, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat untuk memperbaiki hal tersebut. Karena kodratnya kita memang seperti itu. Kadang sumpah, saya pun seperti itu. Istilahnya kadang ngaji yomut, kadang yondak mut dan lain sebagainya. Seperti ini perempuan. Tapi kapan kita bisa ngontrol? Kapan kita bisa membenahi tujuan? Kapan kita bisa membenahi maksud? Kapan kita bisa membenahi niat? Di situ Allah Ta'ala akan selalu membantu kita untuk menjadi hamba-hamba yang semakin lurus dan semakin lurus. Kita cuma bisa istilahnya mengusahakan hal tersebut, tapi istilahnya kalau dibayangkan apa bisa berubah 100%, apa bisa berubah 100%, itu sesuatu yang mungkin, itu sesuatu yang mungkin tapi sulit sekali. Ada enggak orang-orang yang sukses? Ada, banyak. Sayyidah Khadijah sukses sebagai seorang istri. Sayyidah Fatimah Zahra sukses sebagai seorang istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sukses sebagai seorang istri-istrinya Nabi, istri-istri pasangan-pasangan para nabi. Mereka orang-orang yang paling bisa mengusahakan, paling bisa mengoptimalkan keadaan mereka yang sebenarnya memang bengkok seperti itu, tapi mereka mengusahakannya. Kebengkokan ini tidak membuat mereka terlena karena mereka tahu jalan tujuan, jalan ya dan tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan Sayyidah Hawa dari tulang rusuknya seorang laki-laki. Tapi jenengan nggak usah meriksa juga, lah boleh mantu atau jajal tak cek bujuku, tulang rusuknya yang hilang berapa ini? Kalau sampai 2, kalau tidak seperti itu, tulang rusuknya tetap. Jadi laki-laki ya 12 yang kanan, yang kiri ya 12. Laki-laki ya seperti itu, perempuan ya seperti itu. Bukan berarti laki-laki kelo
kelong siji atau kelong dua atau kelong tiga dan enggak. Kalau Rasulullah istrinya sampai 11 hilang 11 lah, separuh tok yang ketutupan tulang rusuk. Enggak seperti itu, Bu. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan seperti itu agar kita yang laki-laki ya belajar untuk berpasangan dengan perempuan, yang perempuan pun juga belajar untuk bersanding dengan para laki-laki. Ini jalan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia dan menjadi penyaluran yang benar. Dan cuma ini satu-satunya, yang lainnya salah semuanya. Penyaluran biologis selain kepada istri atau selain kepada suami menjadi sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi Nabi Adam tercipta nyari pendampingnya adalah Sayyidah Hawa, dan waktu itu dikatakan ketika Nabi Allah Adam terbangun dari tidurnya, di sebelahnya sudah ada perempuan cantik luar biasa dan aromanya wangi, khas keadaannya para penduduk surga. Maka otomatis Sayyidina Adam ini pengen demek, pengen ngulurkan tangannya untuk megang Sayyidah Hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam, la tamassuha, wahai Adam, jangan kamu pegang perempuan ini hatta tadfa mahroha, sampai kamu membayar maharnya perempuan ini. Dibayarkan dulu dong maharnya, ya, nikah dulu, harus ada maharnya dulu, baru perempuan ini akan halal untuk menjadi milikmu. Mau dipalu-palu, mau dipegang-pegang dan lain sebagainya terserah kamu, tapi bayarkan dulu maharnya. Maka Sayyidina Adam mengatakan, ya Rabb, fama mahruha, ya Allah, kalau gitu maharnya Sayyidah Hawa ini apa? Kalau saya mau menghalalkan dia, maharnya apa ya Allah? Maka Allah Ta'ala mengatakan, sallu, bacalah sholawat kepada seseorang hambaku yang bernama Muhammad. Jadi sama Allah Ta'ala disuruh bayarkan maharnya Hawa ini dengan kamu bersalawat kepada hambaku yang bernama Muhammad sebanyak 10 kali. Maka Nabi Adam mengatakan, faman huwa ya Rabb, siapa Muhammad itu ya Rabb, siapa Muhammad itu ya Allah, kok sampai mahar saya untuk menghalalkan Sayyidah Hawa ini harus bersalawat kepada laki-laki yang bernama Muhammad. Maka dikatakan waktu itu Allah Ta'ala mengatakan, huwa waladun min auladi, Muhammad itu adalah salah satu hamba, salah satu anak keturunan dirimu, laulahu lama khalaqtu. Kalau bukan karena Muhammad, tidak tak ciptakan kamu, tidak tak ciptakan Hawa, tidak tak ciptakan surga, tidak tak ciptakan neraka, dan aku ciptakan alam semesta ini. Laulahu lama khalaqtu. Kalau bukan karena Muhammad, kamu tidak akan aku ciptakan. Jadi Nabi Muhammad itu anak cucunya Nabi Adam, tapi kakek-kakeknya terdahulu sudah dikenalkan dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Allah Ta'ala mengatakan yang seperti itu, Nabi Adam melihat ke atas arasnya Allah Ta'ala, dan Nabi Adam melihat di aras-aras, di tiang-tiang aras, dan di kursi-kursinya aras, semuanya ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu-pintunya surga, gagang-gagangnya surga, semua, bahkan dikatakan daun-daunnya surga, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang mengatakan bukan Muhammadur Rasulullah, tapi Muhammadun abdi wa rasuli. Muhammad adalah hambaku dan juga utusanku. Setelah itu akhirnya ketika Nabi Adam mengatakan, baiklah ya Allah, saya akan mengucapkan salawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu itu Allah Ta'ala langsung mengundang semua malaikat-malaikat, diundang semuanya untuk hadir di acara akdun nikahnya Nabi Adam ini. Jadi semua malaikat diundang, semua penduduk surga dikumpulkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat berkhutbah. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan kepada jamaah, istilahnya resep acara akad nikah ini tadi yang dihadiri para malaikat untuk menikahkan Nabi Adam bersama Sayyidah Hawa.
Allah Ta'ala mengatakan al-'azamatu ridai, al-kibriya ridai, wal-'azamatu izari, faman naza'a minni. Sesungguhnya sifat sombong itu adalah ridaku, dan kemuliaan itu adalah sarungku. Maksudnya adalah itu adalah pakaianku. Faman naza'a minni, barang siapa yang merebut, ngambil bagian dari kesombongan, ngambil bagian dari kecongkaan, ketinggian dan lain sebagainya, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka, dan aku tidak akan reken orang tersebut. Mau dia raja, mau dia presiden, mau dia pahlawan, mau dia orang yang merubah negeri, mau dia orang yang punya jasa kepada umat manusia manapun, dimanapun, sebanyak apapun punya jasa ataupun ilmu, punya sesuatu yang dia sombongkan, Allah Ta'ala tidak mereken siapa dia, akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala katakan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ushidukum ya malaikati, sekarang saksikanlah wahai para malaikatku, ini aku uzawwiju, saya menikahkan abdi Adam wa amati Hawa, aku akan menikahkan Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa bimahrin kada wa kada, dengan mahar yang akan segera dia sebutkan, yang akan segera dia keluarkan. Maka dari situ kita belajar, Nabi Adam saja dinikahkan, Nabi Adam dinikahkan, diadakan acara pernikahan, ada walinya, ada saksinya, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada ijab qabul. Nabi Adam pun menjawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madkur, saya terima nikahnya Sayyidah Hawa dengan mahar sekian-sekian. Dengan mahar yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Jadi ada siwahnya, ada syahidnya, ada syuhudnya, ada saksi-saksinya adalah para malaikatnya Allah Ta'ala. Maka ini Nabi Adam, ini caranya Allah Ta'ala menjaga keturunannya atau silsilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dijaga min nikahin ila nikahin ila nikahin, dari satu nikah ke nikah yang lain, ke nikah yang lain, walam yaltaqiya bisifahin qat, tidak terkena satupun dari kakek-kakeknya Nabi, entah itu dari yang laki-laki ataupun yang perempuan, kecuali dari pernikahan yang sah. Tidak ada yang namanya perzinahan di dalamnya, tidak ada yang namanya darah jelek sama sekali, tidak ada yang namanya penempatan sperma di tempat yang tidak halal atau bahkan di tempat yang salah, tidak ada sama sekali. Ini cara Allah Ta'ala menjaga anak keturunannya untuk sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikah, cuman ketika Nabi Adam begitu turun, setelah beliau melakukan ini itu dan lain sebagainya, diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini, setan yang masuk ke dalamnya. Karena ini jalur terbesar, salah satu jalannya setan yang paling besar untuk mengumpulkan massa masuk bareng-bareng ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang namanya penyaluran biologis, melakukan hubungan seksual. Kalau salah sedikit aja tidak karu-karuan jadinya. Nikah, makanya kalau mau nikahkan anak, kalau jenengan punya anak laki-laki, nyari mantu perempuan, cari mantu perempuan yang benar, bapaknya genah, ibunya genah, keluarganya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tungkahul mar'ah li arba, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya. Tapi kalau orang nyari harta di dalam pernikahan kok yang dicari adalah harta, Allah Ta'ala akan naruh kebangkrutan di dalam hartanya. Yang dikasih bukannya penambahan harta, tapi malah habis hartanya. Setelah itu juga li jamaliha, karena kecantikannya, dan ini fitnah terbesar. Orang kalau nikahi seorang perempuan hanya karena parasnya saja, karena kecantikannya saja, yang cantik sekarang bakalan jadi tidak cantik, suatu saat akan jadi tidak cantik. Dan ketika orang terpaku
kamu dengan kecantikan, ketemu perempuan cantik satu, nanti nikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, ketemu yang cantik lagi, hilang kecantikannya yang satunya, betul. Seperti itu. Karena orang kalau ukurnya harta tidak ada ukuran maksimal. Ada orang kaya, ada lagi kaya di atasnya. Cantik juga ada orang cantik, ada cantik lagi di atasnya. Terus tidak ada habisnya. Dan kalau yang dituruti adalah hal tersebut, nafsu ini yang dituruti adalah perkara-perkara yang seperti itu tidak akan pernah terpuaskan. Jangan tidak akan pernah terpuaskan dengan hal-hal yang semacam ini. Harta tidak ada, akan berubah. Istilahnya semuanya berubah. Harta berubah, paras berubah. Setelah itu nasab, nasab, betapa gampangnya Allah Ta'ala meninggikan seseorang dan menjatuhkan seseorang, tinggi, diangkat sama manusia setinggi-tingginya, kena masalah sedikit aja jatuh. Seperti itu keadaannya manusia. Makanya Nabi Muhammad mengatakan fadfar bidzatiddin taribat yadak. Cari yang punya agama yang benar. Kalau nyari mantu, ini wayai mantu nopo waktunya nyari pasangan jenengan. Mantu toh, yang dicari kan sudah waktunya nyari ini mantu. Kalau anaknya laki-laki, cari perempuan-perempuan yang solihah. Guru saya Habib Segaf itu yang ngelola Pondok Putri, muridnya sekarang 6.000 tok yang perempuan. Beliau otomatis istilahnya nanti muridnya yang sudah dewasa waktunya nikah, pengennya kan beliaunya hadir, pengennya Ustaz Segaf hadir, bahkan jadi wali nikah, jadi gantikan ayah kita untuk jadi walinya si murid-murid perempuan ini. Tapi Ustaz Segaf punya satu prinsip ketika nikahkan muridnya yang perempuan. Beliau tidak pernah mau nikahkan anak perempuan kalau anak itu anak nomor 1. Kenapa kok seperti itu? Kenapa Beb kok seperti itu? Kalaupun misalkan saya mau nikahkan, kamu anak nomor berapa ini? Anak perempuan ini anak nomor berapa? Nomor 1 Beb. Coba bapak ibunya nikah tahun berapa dan kamu lahir tahun berapa? Orang tuanya nikah tahun berapa dan kamu lahir tahun berapa? Karena sekarang sudah merajalela, istilahnya orang hamil duluan baru nikah, hamil sekian bulan baru nikah, jadi beliau tidak mau. Kenapa? Karena anak perempuan ini bapaknya tidak sah untuk jadi walinya dia. Walinya siapa? Walinya wali hakim. Karena apa? Karena dia tidak punya hak untuk menasabkan dirinya kepada ayahnya. Ayah yang dia anggap sebagai, walaupun ayah biologisnya, walaupun secara DNA itu emang benar anak ini adalah anak bapaknya, tapi karena sperma itu ditempatkan di dalam rahim sebelum adanya ikatan pernikahan yang harusnya jadi halal jadi haram, yang harusnya sesuatu yang halal menjadi sesuatu yang haram, karena ini tadi, karena zina terlebih dahulu, karena adanya perzinahan, maka anak perempuan ini tidak berhak untuk menasabkan dirinya kepada ayahnya. Berarti gimana? Semuanya nanti kaitannya macam-macam. Dalam hal pernikahan, bapaknya tidak bisa jadi wali. Lek ngengkel jadi wali, pernikahan anaknya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, setiap kali hubungan badan hukumnya zina. Nanti punya anak, semuanya anaknya jadi anak-anak zina. Terus piye? Tidak berhak untuk mewarisi. Bapaknya mati, berhak dia dapat warisan? Tidak dapat jatah warisan. Mau itu laki-laki ataupun perempuan, karena bukan anak yang sah. Bukan salah anaknya, salah bapak ibunya. Tapi efek dari dosa tersebut ini harus dirasakan oleh anak keturunan dari laki-laki ataupun perempuan tersebut. Jadi prinsipnya guru saya seperti itu. Kalaupun misalkan mau karena terlalu dekat dan lain sebagainya, kayak kakak saya, Kak Nisma itu, Kak Nisma itu ketika kakak saya mau menikah, Ustaz Segaf ya hadir, ya datang. Ketika ditawarin, tapi beliau mengatakan ada ndak ulama yang lebih sepuh dari saya? Kalau ada, beliau saja yang jadi wali nikah, hadir, menyaksikan. Bahkan kalau di nikahan saya beliau khutbah, tapi jenengan belum sempat tak undang waktu itu. Jadi Ustaz Segaf punya, ini nanya dulu, Nisma anak nomor berapa? Nomor 1 Ustaz.
lahir tahun berapa, tahun sekian, abah ibunya nikah tahun berapa. Oh, aman ternyata. Jadi seperti itu, saking hati-hatinya beliau, karena rentan sekali di zaman dulu. Kita tidak bisa percaya sama siapapun, kita tidak bisa percaya sama orang model apapun, kita tidak bisa percaya. Jadi bahkan Rasulullah SAW sering kali mengingatkan hati-hati kalau melihat, kalau mau ngambil mantu atau mau nikahkan laki-laki di antara kita kepada seorang perempuan, hati-hati kalau menemukan anak perempuan yang cantik di dalam lingkungan yang buruk. Hati-hati kalau ketemu yang semacam itu. Anaknya boleh cantik, boleh menarik, dan ini biasanya yang paling mengalihkan pandangan, istilahnya aku jatuh cinta. Jatuh cinta pertama kali mesti kepada fisiknya terlebih dahulu. Tapi lihat dulu, keluarganya seperti apa, pendidikan agamanya gimana, pergaulannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kalau nyari mantu perempuan. Nyari mantu laki-laki, Bu, seperti apa? Sayyidina Hasan Al-Basri ketika ditanya sama seorang laki-laki, wahai imam, saya mau nyari, saya punya anak perempuan, datang lamaran dari 3 orang laki-laki, yang satu anak pejabat, yang satu anaknya orang kaya, yang satu anaknya orang biasa-biasa saja. Tak nikahkan sama siapa, ini anak saya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, teliti di antara ketiga laki-laki tersebut siapa yang paling soleh. Siapa yang paling soleh, dan kesalehan seorang laki-laki itu bisa jenengan ambil, bisa kita teliti lewat apa? Lewat seperti apa dia memperlakukan ibunya, seperti apa dia memperlakukan saudari-saudari perempuannya, gimana dia sama bibinya, gimana dia sama saudara ayahnya, ataupun istilahnya perempuan, treatmentnya dia sama perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya ini seperti apa. Kalau baik, insya Allah adalah orang yang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cari tahu juga seperti apa dia tentang muamalah hartanya. Karena ini nanti akan jadi kewajiban pertama jadi orang tua, ketika mereka jadi orang tua, bapak, suami, istri punya anak, dianugerahi sama Allah Ta'ala anak. Apa kewajibannya orang tua pertama kali sama anaknya? Ngasih makan yang halal. Ngasih makan yang halal. Sekolahkan mereka dengan harta yang halal. Ngasih makan minum, entah itu halal secara fisik, istilahnya makanannya ini makanan yang halal, juga secara nyarinya. Nyarinya ini gimana cara orang tua kita sebagai orang tua ini mencari harta, benar-benar halal atau tidak. Jadi lihat pekerjaannya apa, calon mantu laki-laki loh, cara pekerjaannya seperti apa, dia jujur apa enggak, amanat apa enggak, dan lain sebagainya, cari. Jadi kalau misalkan yang paling soleh yang anaknya pejabat, silahkan nikahkan. Kalau yang paling soleh adalah anaknya orang kaya, silahkan nikahkan sama anaknya orang kaya tersebut. Kalau yang paling soleh adalah orang yang biasa-biasa saja, maka nikahkan dia, anak perempuanmu, dengan laki-laki yang paling soleh di antara ketiga orang tersebut. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang anak perempuannya itu dilamar sama seorang laki-laki yang baik, kok ditolak, satu ditolak, orang baik datang melamar, ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak, 4 terlalu milih seperti itu. Maka dikatakan kalau datang masa yang semacam ini, tinggal tunggu aja kehancuran dari umat tersebut. Kehancuran dari umat tersebut. Kayak Sayyidah Hawa ini loh, rela beliau dikasih mahar, apa maharnya? Sholawat. Dikasih mahar. Tapi kalau sekarang nggak sah loh. Jadi saya mau minang anak ada seorang laki-laki mau minang anak perempuan yang jenengan, maharnya apa? Maharnya surat Yasin, maharnya surat Al-Ikhlas, maharnya surat Tabarok, atau yang populer Ar-Rahman dan lain sebagainya. Sah apa enggak? Sah Kalau Nabi Adam waktu itu beliau maharnya sholawat, karena apa? Karena Sayyidah Hawa tidak butuh apa-apa. Di surga semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Makanan, minuman, tempat tinggal, ini itu, dan orang tidak butuh kerja dan lain sebagainya, semuanya
sudah tersedia, maka maharnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau prakteknya di kita tidak boleh. Syariatnya Nabi Adam dengan syariatnya kita berbeda 180 derajat. Nabi Adam sama Sayyidah Hawa dikatakan beliau punya anak sampai sekitar 100 orang. Bahkan Nabi Adam ini ya, umurnya beliau kan sampai 1000 tahun. Ketika beliau masih hidup, nemukan anak cucunya ini kalau dihitung-hitung ada lebih dari 2 juta. Anak, sak cucunya, sak cicitnya dan lain sebagainya, ini lebih dari 2 orang muncul 2 juta orang, 2 juta manusia. Dan setiap lahiran itu kembar, kecuali 1 orang. Dikatakan putranya Nabi Adam yang tidak kembar cuma 1, yaitu Nabiullah Syith. Bahkan dikatakan Nabiullah Syith ini ada yang mengatakan Sayyidah Hawa melahirkannya masih ketika beliau ada di dalam surga. Ada yang mengatakan masih di surga, ada yang mengatakan sudah turun ke bumi. Jadi banyak sekali putra-putrinya Nabi Allah Adam dan juga Sayyidah Hawa. Dan syariat waktu itu Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Adam dan semua anak-anak cucunya ini mereka boleh menikah, tapi tidak boleh nikah sama saudara yang lahir bareng sama mereka. Istilahnya sama kembarannya sendiri tidak boleh. Harus nyari yang beda kembaran, istilahnya sama kakaknya atau sama adik-adiknya. Sekarang boleh apa enggak? Tidak boleh. Jadi maharnya sudah tidak berlaku, cara pernikahannya juga sudah tidak berlaku, tidak berlaku. Jadi waktu itu karena tidak ada orang lain, cuma 2 juta manusia itu saja, maka dinikahkan satu sama lain, tapi tidak boleh yang istilahnya sekandung atau lahir bersama dengan mereka, tapi dengan saudara yang lain. Sekarang sudah tidak boleh. Nah, dan ini ajarannya satu-satunya jalan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yaitu lewat jalur pernikahan. Laki-laki sama perempuan menikah, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya, ada wali dari mempelai perempuan, dan juga ada penerimaan dari sang mempelai laki-laki. Selain cara itu tidak sah. Ada pernikahan enggak? Tidak ada walinya, tidak sah. Pernikahan tidak ada saksinya, tidak sah. Pernikahan tidak ada ijab kabulnya, tidak sah. Pernikahan baru mau ngomong. Jadi pernikahan tidak ada mantannya, atau tidak ada mempelai perempuan tapi dua-duanya mempelai laki-laki, tidak sah. Ini yang lagi ngetren sekarang mempelainya perempuan sama perempuan tidak sah, laki-laki sama laki-laki juga tidak sah. Jadi tidak ada jalur lain kecuali dengan cara yang dicontohkan seperti Allah Ta'ala mencontohkannya kepada Nabi Allah Adam dan juga Sayyidah Hawa. Yang lainnya salah semuanya. Dan ini jalurnya setan yang paling besar, fitnahnya setan yang terbesar ditarik. Nggak usah pakai saksi, nggak apa-apa. Nggak usah pakai wali, nggak apa-apa. Nggak usah pakai mahar, nggak apa-apa. Nggak usah pakai pretel satu-satu. Akhirnya pernikahannya itu menjadi pernikahan yang tidak sah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita masuk ke pembahasan kita di keluarga sakinah. Ini babnya agak sensitif, tapi lahaya fiddin, jadi nggak perlu kita malu di dalam membahas hal yang semacam ini. Wa yustahabbu lil majami' ayyabda bismillah ta'ala. Jadi ini adalah tujuan utama dari adanya pernikahan. Apa itu? Perempuan yang aslinya haram jadi halal. Laki-laki yang asalnya haram menjadi halal. Halal untuk apa? Lil jima', untuk melakukan hubungan seksual. Tapi untuk hubungan seperti ini pun, hubungan antara suami istri ini pun juga ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Jadi ini termasuk kewajibannya perempuan. Makanya masuknya di dalam bab tentang kewajibannya seorang istri kepada laki-laki. Dikatakan di yustahabbu lil majami' ayyabda bismillah ta'ala. Jadi perempuan dan laki-laki ketika mereka berhubungan badan hendaknya memulainya dengan bismillah. Bacalah bismillah, samillah. Bacalah bismillah ta'ala. Setelah itu apa? Wa yaqra qul huwallahu ahad.
Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Berapa kali? 1 kali aja. Baca bismillah, baca Al-Ikhlas 1 kali. Au wa yukabbir wa la yuhallil. Nah, atau membaca Allahu Akbar. Oke. Kau kayak mau perang kan? Ayo Pak. Allahu Akbar. Wa yaqul bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alin nutfah dzurriyyatan thayyibah in kunta qadarta an takhruja dzalika min sulbi. Ini doanya harus hafal semua loh ya. Para emak-emak yang masih ada suaminya, yang masih bersuami ini wajib hafal, wajib hafal karena masuk ya mau gituan terus ditulis, tak mau tulis. Banyak orang Indonesia, ayo ya, koconan, aku yo moco, jangan yo moco. Wa bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Setelah itu minta sama Allah Taala, Allahumma ja'alin nutfah. Ya Allah, jadikanlah an-nutfah. Nutfah ini benih ya, atau asal dari manusia ya. Allahumma, ya Allah, jadikanlah an-nutfah dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah janin-janin yang akan ada dari hubungan ini menjadi anak cucu yang baik. Jadi anak cucu yang baik, bukan yang gajinya besar nanti gede, atau nanti yang kerjaannya enak, atau yang rumahnya besar, atau yang punya janda, tapi yang diminta adalah dzurriyyah thayyibah. Jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik. In kunta qadarta an takhruja dzalika min sulbi. Kalau Allah Taala menghendaki untuk anak istilahnya dari hasil hubungan ini lahir putra putri dari tulang rusuk saya. Tulang rusuk laki-laki. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Law anna ahadukum idza ata'alahu qala." Barang siapa ya, Rasulullah juga pernah mengatakan, barang siapa seorang suami ketika mendatangi istri-istri mereka mengatakan, "Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana." Ya Allah, jauhkan setan dari hubungan kami. Wajannibi syaitan ma razaqtana, dan juga jauhkanlah setan dari anak cucu yang akan keluar dari kami. Fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Dikatakan kalau nanti akan terlahir seorang anak dari hubungan tersebut, setan tidak akan punya kesempatan atau sulit untuk menggoda anak cucu tersebut. Untuk menggoda dari kedua atau dari bayi yang lahir dari hubungan tersebut. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, seperti yang diceritakan juga pernah Rasulullah SAW menceritakan pertemuannya dengan setan yang tinggal di rumahnya non muslim dan setan yang tinggal di rumahnya orang muslim. Ketika ketemu sama Nabi Muhammad, Rasulullah mengibaratkan ini setan-setan yang ada di rumahnya orang-orang non muslim yang tidak kenal Allah, tidak kenal ibadah, tidak kenal baca bismillah dan lain sebagainya, gendut-gendut, bajunya bagus, mukanya seger, skincarean dia. Jadi mukanya setan-setannya ini mukanya mulus-mulus, seger, badannya seger, pakaiannya bagus dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, kok bisa kamu jadi setan yang seperti ini? Katanya setan, gimana saya enggak seger? Mereka makan, saya ikut makan. Mereka minum, saya ikut minum. Mereka skincarean, saya ikut skincarean. Bahkan ketika mereka berhubungan suami istri, saya nimbrung juga di situ. Mereka nimbrung juga di situ. Jadi jangan salahkan anak cucunya kok kayak setan, diomongi angel, dituturi sulit, diingatkan sulit dan lain sebagainya. Mungkin bukan salah si anak itu, tapi salah dari orang tua. Terus yang kurus, kering, kusam dan lain sebagainya, ketika ditanya kenapa kok kamu bisa seperti ini, katanya setan, gimana saya mau nggak kurus ya Rasul? Ketika mereka mau makan, saya tidak punya kesempatan untuk makan. Mereka minum, saya tidak bisa minum. Mereka ngapain aja, saya tidak bisa masuk di dalam hubungan mereka. Maka jadilah saya seperti ini. Jadi ini doanya, Allahumma jannibni syaitan. Ya Allah,
Janib itu jauhkan kami dari setan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari anak keturunan yang akan keluar dari kami. Fa in kana bainahuma walad lam yadurruhu syai'. Jadi Rasulullah mengatakan kalau misalkan nanti bakalan ada anak dari hubungan tersebut, tidak akan dibahayakan oleh setan. Wa idza qarabat minal inzal faqul fi nafsik wa taharrak fi syafatai. Dan apabila ketika berhubungan itu nggih, maaf, ketika hampir nyampe klimaks nggih, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka hendaknya menggerakkan kedua lisan kita untuk mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Ya Allah, segala puji atasmu yang yang menciptakan asal muasalnya manusia ini dari tetesan-tetesan sperma. Apa? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Faja'alahu nasaba wa sihra kana rabbuka qadira. Ini doanya. Jadi dua doa. Ketika permulaan sama ketika hampir klimaks. Wa yanharif 'anil qiblah, dan sebaiknya berpaling dari kiblat. Ketika hubungan itu jangan ngadep ke arah kiblat. Jangan ngadep ke arah kiblat. Juga jangan membelakangi kiblat. Kasurnya wis kadung Kak, ya pas gituan ndak usah. Wala yastaqbiluha bil waqa ikraman lil kiblat. Jadi untuk memuliakan arah gitu. Wali yughatti nafsahu wa ahlahu bithaub, dan hendaknya ketika berhubungan tidak dalam keadaan telanjang bulat tapi ditutupi dengan kain. Pakai selimut atau pakai spray atau pakai apalah dia terserah dengan wali yughatti nafsahu wa ahlahu bithaub. Wala tasum ay tatawwan ghaira anafa wa ashura illa bi idzni. Hendaknya jangan puasa ataupun yang lainnya kecuali dengan izin sunnah. Allah Maha Taala.